Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka dari NJ 501 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Digital Marketing Strategy. Yang pertama adalah strategi pemasaran digital. Apa sih strategi pemasaran digital? Pemasaran digital atau digital marketing adalah aktivitas promosi, merek, produk, atau jasa menggunakan teknologi internet dan perangkat elektronik seperti media sosial, website, email, dan mesin pencari untuk menjangkau audiens secara efisien. Strategi ini memungkinkan analisis data pelanggan secara real time untuk hasil yang lebih personal dan terukur dibandingkan metode konvensional, atau bisa juga diartikan dengan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya ada peran strategi pemasaran digital. Yang pertama adalah peningkatan brand awareness dan jangkauan pasar, yaitu pemasaran digital memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas, bahkan lebih global, melampaui batas geografis konvensional. Penggunaan platform media sosial dan marketplace online membantu produk lokal diakses oleh konsumen yang lebih luas. Selanjutnya ada targeting audience yang lebih personal dan efektif, yaitu strategi digital memungkinkan bisnis memahami audiens dan memberikan konten yang relevan yang mengarah pada tingkat konversi yang lebih tinggi. Ini melibatkan penggunaan data untuk memahami perilaku pelanggan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada efisiensi biaya dan ROI yang dapat diukur. Digital marketing menawarkan biaya promosi yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Selain itu, efektivitas kampanye dapat diukur secara langsung menggunakan alat seperti Google Analytics atau platform web analitik lainnya. Strategi pemasaran digital berperan krusial dalam keberhasilan bisnis dengan meningkatkan visibilitas merek, memperluas jangkauan pasar secara global, dan mentargetkan audiens secara personal melalui optimasi SEO, media sosial, dan real time. Strategi ini meningkatkan konversi, efisiensi biaya, serta membangun loyalty pelanggan. Hal ini memungkinkan bisnis beradaptasi, bersaing, dan mendorong pertumbuhan ke depan. Selanjutnya itu masih dengan peran strategi pemasaran digital. Penerapan strategi pemasaran digital yang tepat didukung dengan analisis data dan konten yang relevan menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kebesaran bisnis di era digital. Yaitu ada 3 lagi, yaitu interaksi langsung dan loyalitas pelanggan. Platform seperti media sosial, email, dan obrolan langsung memungkinkan interaksi real time dengan konsumen. Interaksi ini memperkuat hubungan dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada peningkatan daya saing dan inovasi. Pemasaran digital membantu perusahaan menonjol di pasar, membedakan diri dari kompetitor, dan membangun branding yang kuat. Ini juga mendukung adaptasi terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada optimalisasi konversi dan penjualan. Dengan memanfaatkan search engine optimization atau SEO, iklan sosial media seperti TikTok Ads atau Shopee Ads, bisnis dapat meningkatkan konversi dan penjualan. Selanjutnya ada konsep strategi pemasaran digital. Konsep pemasaran digital adalah strategi promosi produk atau layanan menggunakan media internet dan teknologi digital seperti media sosial, website, email, dan mesin pencari untuk menjangkau target audiens yang spesifik, terukur, dan interaktif secara real time. Fokus utamanya adalah membangun hubungan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong penjualan melalui pendekatan berbasis data. Berikut adalah poin-poin utama konsep pemasaran digital. Yang pertama ada customer-centric approach atau fokus pada kebutuhan, perilaku, dan pengalaman konsumen secara personal, bukan sekadar menjual produk. Yang kedua ada data-driven decision making, yaitu menggunakan analitik data untuk mengukur performa kampanye, memahami perilaku pengguna, dan mengoptimalkan strategi secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada multi-channel integration, yaitu mengintegrasikan berbagai saluran media
digital seperti media sosial, SEO, email untuk memberikan pesan yang konsisten dan seamless di semua platform. Dan selanjutnya ada segmentasi audiens yang jelas, yaitu yang memungkinkan penargetan yang lebih presisi berdasarkan demografi, minat, dan perilaku dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya ada efisiensi biaya dan jangkauan luas, yaitu biaya lebih terjangkau dibandingkan media konvensional, memungkinkan jangkauan pasar lokal maupun global. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi dalam konsep pemasaran digital. Jenis strategi dalam konsep pemasaran digital ada SEO, yaitu Search Engine Optimization, yaitu mengoptimalkan website agar muncul di peringkat atas mesin pencari secara organik. Selanjutnya ada social media marketing, yaitu mempromosikan merek melalui platform sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Selanjutnya ada content marketing, yaitu membuat konten bernilai seperti artikel atau video untuk menarik dan mengedukasi target audiens. Selanjutnya ada pay per click atau PPC, advertising, yaitu iklan berbayar seperti Google Ads atau FB Ads untuk meningkatkan visibilitas secara instan. Dan terakhir ada email marketing, yaitu membangun hubungan secara langsung dengan pelanggan melalui komunikasi email personal. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi di pemasaran digital atau digital marketing. Yang pertama adalah fungsi. Yang pertama adalah tujuan. Pemasaran digital atau digital marketing bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan merek, kesadaran merek atau brand awareness, memaksimalkan penjualan dan menjangkau target audiens secara lebih luas dan akurat melalui platform internet. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, memperkenalkan produk atau jasa ke halayak luas agar lebih dikenal. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan konversi, yaitu mendorong audiens untuk membeli, mendaftar, dan melakukan tindakan yang diinginkan. Yang ketiga adalah menjangkau audiens yang lebih luas, melampaui batas geografis, memungkinkan pemasaran ke tingkat global. Yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan atau engagement, membangun interaksi langsung antara brand dan konsumen. Yang kelima adalah memperoleh data pelanggan, yaitu mengumpulkan data untuk memahami preferensi konsumen. Selanjutnya ada fungsi. Fungsinya meliputi efisiensi biaya, analisis data real time untuk evaluasi, membangun hubungan pelanggan, serta meningkatkan keterlibatan pasar secara cepat. Fungsi pemasaran digital adalah yang pertama, efisiensi biaya. Jauh lebih terjangkau dibandingkan pemasaran tradisional dan cocok untuk UMKM. Yang kedua adalah targeting yang akurat, memungkinkan penargetan berdasarkan minat, lokasi, usia, dan perilaku konsumen. Yang ketiga adalah analisis data dan evaluasi real time, memberikan wawasan cepat tentang kinerja kampanye untuk menyesuaikan strategi, contohnya melalui Google Analytics. Yang keempat ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima adalah mempermudah promosi, memanfaatkan media sosial, email, website, dan mesin pencari seperti SEO atau SEM untuk menyebarkan informasi secara fleksibel. Yang selanjutnya kita akan memasuki yaitu 6 tahap dalam perencanaan SOSTEK. Metode SOSTEK adalah kerangka kerja perencanaan pemasaran strategi yang terdiri dari 6 tahapan sistematik, yaitu ada situational analysis atau analisis situasi, objektivitas atau tujuan, strategi atau strategi, taktik yaitu taktik, action atau aksi atau implementasi, dan kontrol atau pengendalian. Metode yang dikembangkan oleh PR Smith ini digunakan untuk menyusun rencana pemasaran yang terstruktur, efisien, dan terukur baik untuk pemasaran konvensional maupun digital. Mari kita lihat yang pertama ada situational analysis, yaitu analisis situasi. Di mana kita sekarang? Ini adalah menganalisis kondisi perusahaan saat ini mencakup lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini sering menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, memahami perilaku konsumen serta menganalisis kompetitor. Yang kedua ada objectivities atau tujuan. Kemana kita ingin pergi? Menetapkan sasaran yang ingin dicapai biasanya menggunakan kriteria SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Tujuan ini mencakup visi, misi, dan target pemasaran. Misalnya meningkatkan penjualan 20% dalam 6 bulan. Selanjutnya ada strategi atau strategi. Bagaimana cara mencapai tujuan? Menentukan pendekatan umum
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi ini sering melibatkan penetapan segmentation, targeting, dan positioning atau STP, serta arah pemasaran secara keseluruhan. Selanjutnya ada taktik, yaitu detail dari strategi. Penjabaran lebih spesifik dari strategi yang dilakukan seringkali merujuk pada bauran pemasaran atau marketing mix 4P atau 7P. Contoh taktik meliputi penggunaan media sosial, email marketing, atau SEO. Yang kelima, aksi. Bagaimana implementasinya? Tahap eksekusi atau realisasi dari strategi dan taktik yang telah dirancang ini melibatkan manajemen proyek, alokasi sumber daya, tanggung jawab tim, dan jadwal waktu atau timeline. Yang terakhir adalah kontrol atau pengendalian. Apakah kita berhasil? Memantau, mengukur, dan mengevaluasi hasil kinerja dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada tahap awal. Langkah ini krusial untuk melakukan perbaikan jika target belum tercapai. Contohnya, web analitik dan laporan penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Saya di sini mengambil startup yaitu Traveloka yang menggunakan marketing digital, dan saya akan menerapkan studi kasus ini, analisis penerapan strategi pemasaran ini dengan menggunakan kerangka SUSTEK. Baik, studi kasus analisis atau penerapan strategi pemasaran dengan menggunakan kerangka SUSTEK. Analisis penerapan strategi Analisis penerapan strategi pemasaran digital Traveloka menggunakan kerangka kerja SUSTEK atau Situation, Objectivity, Strategy, Static Action, and Control menunjukkan pendekatan struktural yang berfokus pada inovasi teknologi, personalisasi, dan adaptasi terhadap tren perjalanan pasca pandemi di Asia Tenggara. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu studi kasus analisis penerapan strategi pemasaran dengan menggunakan kerangka SUSTEK. Analisis penerapan strategi pemasaran digital Traveloka menggunakan kerangka kerja SUSTEK atau Situation, Objectives, Strategy, Tactic, Action, and Control. Menunjukkan pendekatan terstruktur yang berfokus pada inovasi teknologi, personalisasi, dan adaptasi terhadap tren perjalanan pasca pandemi di Asia Tenggara. Berikut adalah analisis rinci Traveloka berdasarkan kerangka SUSTEK. Yang pertama adalah situational analysis atau analisis situasi. Di mana kita sekarang, posisi pasar. Traveloka adalah agen perjalanan online atau online travel agent atau OTA terkemuka di Asia Tenggara. Tren konsumennya adalah peningkatan kesadaran akan pariwisata berkelanjutan, di mana 88% pengguna di Indonesia mempertimbangkan opsi ramah lingkungan atau carbon offset. Teknologi menggunakan teknologi cloud atau Google Cloud BigQuery untuk analitik data besar, memungkinkan wawasan perilaku penggunaan yang akurat. Selanjutnya ada kondisi bisnis, yaitu fokus bergeser pada profitabilitas, ekspansi layanan, Traveloka Hub atau Experience, dan pemulihan industri perjalanan pasca pandemi. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Kompetisi intensif dengan OTA global dan lokal lainnya menurut diferensi produk. Selanjutnya ada yang kedua yaitu objektif atau tujuan, kemana kita akan pergi. Tujuan utamanya adalah menjadi platform perjalanan dan gaya hidup terintegrasi nomor 1 di Asia Tenggara. Keberlanjutannya menjadi perusahaan teknologi paling berkelanjutan dengan nilai ESG atau Environmental, Social, and Governance tinggi pada 2024 sampai 2025. Peningkatan transaksi meningkatkan jumlah pengguna aktif dan transaksi melalui aplikasi seluler, terutama di pasar baru atau Australia. Pengalaman pengguna memberikan pengalaman pemasaran yang mulus, cepat, dan aman, misalnya pay later, refund mudah. Yang ketiga ada strategi, yaitu bagaimana kita sampai ke sana. Segmentasi dan targeting menargetkan milenial dan Gen Z yang sadar teknologi atau penggunaan smartphone yang membutuhkan kemudahan, kecepatan, dan pengalaman profesional. Positioningnya sebagai super app, perjalanan dan gaya hidup, bukan hanya platform tiket pesawat. Strategi pemasaran
Outbound marketing, yaitu konten edukasi perjalanan, blog, dan media sosial. Viral marketing dan KOL, yaitu menggunakan key opinion leaders, yaitu influencer, untuk meningkatkan brand awareness dan kepercayaan. Serta yang terakhir ada personalization, yaitu menggunakan data untuk menawarkan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang keempat ada taktik, yaitu detail strategi atau bauran pemasaran digital, di mana sosial media marketing menggunakan Instagram, TikTok, Twitter, atau X, dan YouTube untuk kampanye kreatif dan interaksi langsung. Search Engine Marketing, SEO atau SEM, yaitu mengoptimalkan kata kunci terkait perjalanan untuk memastikan Traveloka muncul di peringkat atas mesin pencarian. App marketing yaitu mendorong pengunduhan untuk penggunaan aplikasi melalui notifikasi push, yaitu promo pengingat keranjang. Kemitraan, kolaborasi dengan maskapai penerbangan, hotel, dan tempat wisata untuk penawaran eksklusif, serta fitur ramah lingkungan, yaitu menambahkan filter sustainable tourism dan carbon offset. Yang kelima, ada action atau tindakan, yaitu implementasi. Pemasaran berbasis konten atau viral marketing, kolaborasi dengan influencer, contohnya dengan Awkarin, untuk promosi besar-besaran, misalnya flash sale hotel. Selanjutnya ada operasional 24/7 hari, yaitu 24 jam per 7 hari. Menyediakan customer service yang dapat diakses setiap hari melalui aplikasi. Kemudahan pembayaran, yaitu menyediakan lebih dari 30 metode pembayaran untuk kenyamanan pengguna. Inovasi produknya yaitu peluncuran Traveloka Pay Later, Traveloka Eats, dan fitur asuransi kesehatan. Yang terakhir ada kontrol atau pengukuran. Analitik data menggunakan Google Cloud BigQuery untuk memantau perilaku pengguna dan mengukur efektivitas kampanye secara real time. Key Performance Indicator atau KPI-nya itu conversation rate, tingkat transaksi aplikasi, ada cost per acquisition atau CPA untuk kampanye iklan, app download rate, dan user engagement, serta sustainability rating atau ESG. Manajemen keluhan yaitu fitur pusat bantuan dan customer support sebagai sarana evaluasi dan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada rekomendasi strategi pemasaran digital yang dapat diterapkan atau ditingkatkan oleh Traveloka agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih baik. Menurut saya, sebagai pemimpin pasar online travel agent atau OTA di Asia Tenggara, Traveloka perlu terus berinovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Berdasarkan tren digital 2026, strategi pemasaran Traveloka harus bergeser dari sekedar promosi masif menuju pendekatan yang lebih profesional, berbasis AI dan berpusat pada pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang pertama adalah meningkatkan personalitas berbasis AI atau hyper personalization. Rekomendasinya menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan rekomendasi perjalanan yang hiperpersonal, bukan sekedar menampilkan hotel berdasarkan popularitas. Penerapannya fitur smart search untuk memahami bahasa alami, yaitu natural language processing, untuk merencanakan itinerary penuh mulai dari tiket, hotel, hingga aktivitas dalam satu percakapan AI. Keunggulannya meningkatkan konversi karena penawaran lebih relevan dengan kebutuhan spesifik individu. Selanjutnya ada strategi konten video first dan influencer marketing mikro. Rekomendasinya yaitu mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar konvensional dan fokus pada organik konten yang otentik, serta bermitra dengan mikro influencer. Penerapannya yaitu mengoptimalkan TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short untuk konten storytelling yang menginspirasi, bukan sekedar jualan. Menggunakan mikro atau nano influencer, pengikut kecil namun engagement yang tinggi untuk ulasan yang lebih jujur dan terpercaya. Keunggulannya membangun kepercayaan yang lebih tinggi dan meningkatkan brand engagement. Yang ketiga ada penguatan ekosistem omnichannel atau pengalaman seamless. Rekomendasinya menyatukan pengalaman online atau aplikasi atau website dan offline pengalaman di lokasi tujuan agar lebih mulus. Penerapannya meningkatkan fitur easy reschedule dan menambahkan layanan contactless, yaitu check-in mandiri, kunci kamar digital, yang terintegrasi di aplikasi Traveloka. Keunggulannya menciptakan kemudahan pengguna atau ease of use yang menjadi faktor utama kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pemasaran berbasis nilai dan berkelanjutan atau sustainable tourism, di mana mengintegrasikan pesan perjalanan berkelanjutan ke dalam kampanye pemasaran. Penerapannya yaitu menampilkan opsi hotel atau modal
atau mode transportasi yang ramah lingkungan dan memberikan insentif atau poin diskon bagi pengguna yang membeli opsi tersebut. Keunggulannya menarik segmen milenial dan Gen Z yang semakin peduli pada dampak lingkungan dari perjalanan mereka. Yang kelima itu ada optimalisasi data driven marketing untuk segmentasi mikro. Rekomendasinya itu menggunakan data perilaku pengguna yaitu user behavior untuk menargetkan segmen yang sangat spesifik, bukan target luas. Penerapannya membuat kampanye khusus untuk kelompok tertentu, misalnya staycation keluarga di akhir pekan, backpacking ke Thailand, atau workcation untuk digital nomad, berdasarkan riwayat pencarian market. Keunggulannya pemasaran lebih efisien dan konversi lebih tinggi karena pesan relevan. Yang terakhir, ada peningkatan social commerce atau travel now, pay later. Rekomendasi memaksimalkan fitur check out langsung di platform media sosial. Penerapannya memperkuat integrasi pembayaran seperti Traveloka Pay Later dalam iklan video di media sosial sehingga pengguna dapat melihat, merencanakan, dan membeli dalam hitungan menit tanpa keluar dari aplikasi media sosial. Dengan menerapkan strategi ini, Traveloka tidak hanya menjual tiket dan hotel, tapi juga memposisikan diri sebagai mitra perjalanan yang memahami dan mempermudah pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.